Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini bukan suatu kebetulan kita dapat berjumpa bersama-sama. Dengan hati yang rindu kita akan belajar dan pelajaran malam hari ini kita belajar tentang pengantar perjanjian lama. Di dalam pengantar perjanjian lama kita telah melihat bahwa perjanjian lama ini merupakan pondasi, merupakan dasar, merupakan harta yang sangat luar biasa yang harus kita dapatkan, karena tanpa perjanjian lama kita tidak akan dapat mengerti perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama di situ memiliki banyak elemen-elemen. Nah, hari ini kita mau memakai suatu elemen, yaitu elemen kebudayaan, di mana kebudayaan di dalam perjanjian lama amat sangat penting kita pelajari, karena kebudayaan adalah salah satu alat bantu untuk membaca daripada pesan yang ditulis oleh para penulis di dalam perjanjian lama. Malam hari ini saya harap Bapak Ibu dapat berkonsentrasi bersama-sama, sebab Tuhan ingin menyingkapkan kepada kita rahasia-rahasia yang mendalam. Nah, di dalam pelajaran perjanjian lama malam hari ini, saya menggunakan suatu metode untuk belajar kita, untuk kita dapat mendengar melalui pendekatan historis kritik komparatif, Ancient Near East atau yang disebut Timur Dekat Kuno, dan menggunakan hermeneutika naratif kanonis serta teologi biblika pasca eksil. Bapak Ibu, mari kita lihat baik-baik bahwa perjanjian lama ini kaya akan berbagai pondasi, bahasa, tulisan, kebudayaan, cara hidup, geografi, semuanya itu akan kita pergunakan menjadi sebuah alat bantu kita untuk kita dapat memahami suatu pesan. Dan hari ini kita sudah memasuki di bulan Desember, hari yang kedua, di mana setiap Desember merupakan hari sukacita kita untuk kita dapat kembali mengingat Sang Terang hadir, Sang Terang dinyatakan dalam daging. Dan dinyatakan di dalam daging, maka ada proses selama 8 hari. Wah, ini luar biasa. Berita yang saya ingin angkat pada kelas malam hari ini adalah sebuah rahasia kuno, rahasia tentang sunat. Hari ini saya bukan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak etis atau sesuatu yang vulgar, tapi please, mohon izin, mungkin di dalam pembacaan nanti kita akan terkejut dengan eh, banyaknya item-item yang akan keluar. Sebelum kita lebih jauh melihat, kita akan menggunakan sebuah kacamata budaya. Kita akan menempatkan diri kita dalam budaya perjanjian lama. Kita akan menarik diri kita masuk ke zaman Mesir, Mesir kuno, Mesir yang sangat-sangat kuno. Ada sebuah peninggalan yang ditemukan di tahun 1897 oleh Victor Loret, ya, sebuah ekskavasi di sebuah daerah yang disebut Saqqara di sisi timur utara piramida Teti. Seorang Firaun yang sangat terkenal dalam dinasti ke-6, di mana di dalam makam itu, di Saqqara itu ada relief yang Bapak Ibu dapat lihat di dalam layar Bapak Ibu. Relief tersebut menggambarkan suatu adegan tentang sunat,
yang ada dalam budaya Mesir kuno. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena bangsa Israel tinggal di dalam Mesir itu ratusan tahun. Sehingga mau nggak mau kebudayaan itu sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Bahkan Musa adalah sosok yang diizinkan Tuhan untuk belajar memperoleh kecerdasan melihat dunia ini dalam hikmat orang-orang Mesir. Nah, mari kita pelajari apa sih budaya sunat yang ada di dalam zaman Mesir kuno. Sunat ternyata telah dipraktekkan oleh bangsa Mesir kuno sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Jadi sudah sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi itu lebih jauh daripada zaman Abraham. Ekskavasi di Saqqara ini adalah sebuah makam yang bertahun, kalau ditanggali oleh para arkeolog tahunnya sekitar 2345 sebelum Masehi. Di dalam relief itu digambarkan bahwa imam besar atau orang yang memiliki jabatan atau orang yang memiliki uh, derajat elit, orang yang memiliki garis keturunan darah biru, mereka melakukan sunat dengan pisau batu api. Nah, Bapak Ibu, ternyata praktek sunat di dalam kalangan budaya Mesir hanya dilakukan kepada kaum elit, kaum pemimpin. Di dalam tulisan-tulisan para ahli selanjutnya yang mengeksplor ya tentang budaya ini, Bapak Ibu, saya sudah membuat footnote di sini, Bapak Ibu nanti akan dapat selidiki dalam catatan-catatan ahli daripada para arkeolog tersebut, para terpelajar tersebut, di mana kitab orang mati Mesir juga mencatat sebuah peristiwa dewa matahari yang agung ternyata menyunat dirinya sendiri, dan hal itu benar-benar dimaknai bahwa sunat mendapatkan bagian dalam religi. Jadi sebuah simbol tentang hubungan antara imam dan dewa. Nah, kemudian sunat menjadi tanda bagi kalangan Mesir hanya ditujukan bagi orang elit, bagi orang yang apa ya, memiliki kasta dewa. Bapak Ibu tahu bahwa Mesir adalah negeri yang dipimpin oleh Firaun, dan Firaun dipercaya adalah titisan dewa. Sehingga sunat di negeri Mesir hanya diberikan kepada titisan dewa atau orang yang diizinkan bertemu dengan sang dewa. Nah, bukti arkeologisnya sangat banyak, Bapak Ibu. Ditemukan baik di dalam lukisan makam maupun ketika para arkeolog ini menemukan jasad-jasad mumi, yaitu para pemimpin agama atau para Firaun atau para orang yang berdarah biru. Dalam temuan-temuan tersebut diketahui mumi-mumi sunat. Nah, mereka juga menemukan, Bapak Ibu harus ketahui bahwa ketika Firaun mati, ketika seorang pemimpin mati, ternyata ketika mereka dikuburkan masuk ke dalam piramid atau tempat penguburan mumi, mereka tidak hanya dikuburkan seorang diri. Ternyata kalau kalangan elit itu meninggal, mereka harus diikuti oleh seluruh dayang-dayangnya, seluruh budaknya, orang yang melayani dia setiap hari harus juga masuk ke dalam kuburan. Dan ketika dilihat beberapa
ahli ternyata orang-orang yang memiliki kasta rendah tidak disunat. Nah, di Mesir kuno, sunat ternyata lazim dipraktekkan sebagai rite of Pisces, atau artinya gini, dilakukan ketika seorang anak laki-laki yang berdarah biru sudah siap menerima tanggung jawab, atau dianggap sudah remaja, atau dianggap sudah matang untuk menerima tanggung jawab. Nah ini, jikalau seseorang laki-laki itu menginjak remaja atau menginjak dewasa atau menginjak dapat bertanggung jawab atas kelakuan yang dikerjakannya, atau dapat bertanggung jawab atas eh, beban yang dia pikul, misalkan jadi pejabat begitu ya, baru dia itu akan melakukan ritual sunat. Dan Bapak Ibu harus ketahui bahwa sunat itu sangat sakit dan memerlukan tabib. Nah, memang orang-orang kaya pada kalangan Mesir yang elit, merekalah yang bisa memiliki tabib, merekalah yang diperlengkapi dengan dokter-dokter yang canggih untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Nah, dalam kalangan menengah, maksudnya yang kalangan bawah begitu ya, mereka tidak diwajibkan, tidak ada sunat bagi mereka. Jadi dengan demikian sunat di Mesir lebih sering dilakukan Bapak Ibu pada laki-laki yang menjelang dewasa, bukan kepada bayi-bayi seperti dalam kebudayaan orang Ibrani. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk sunat pada 8 hari, berbeda, Mesir tidak. Jadi ketika bayi lahir, bayinya orang Mesir tidak disunat. Nah, praktek sunat ini sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan, saya berikan informasi bahwa hanya kalangan kelas atas, imam, pejabat, bangsawan yang melakukan hal itu. Nah, sunat di Mesir itu tidak universal, tidak semuanya orang itu sunat. Jadi banyak mumi yang telah ditemukan membuktikan bukti tersebut. Mari kita lihat timeline. Hari ini kita lihat timeline di dalam layar Bapak Ibu tentang bagaimana relief temuan yang di Saqqara tersebut di dalam makamnya Matsaba an Hokmahor itu dipercaya dihitung sekitar 2345 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Abraham secara umum dipercaya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebenarnya budaya sunat ini sudah dikenal oleh budaya timur dekat kuno jauh sebelum Abraham lahir. Jadi Bapak Ibu, Abraham sebenarnya sudah memiliki konsep dasar bahwa dalam kebudayaan timur dekat kuno, tubuh itu sebagai bentuk tanda orang ini itu memiliki kasta berapa. Tubuh itu menjadi sebuah medan untuk memperlihatkan bahwa seseorang itu memiliki kasta tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang ada di Myanmar, kalau Bapak Ibu sempat pergi ke Myanmar itu ya, itu ada daerah segitiga Bermuda, dan di daerah segitiga Bermuda di Myanmar itu ya, ada suatu suku yang kebanyakan para perempuannya di sana menganggap bahwa mereka itu kalangan elit, di lehernya itu dipasang gelang-gelang emas. Semakin tinggi dia punya leher seperti burung pionik, maka dia itu memiliki kasta yang semakin tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam budaya Cina,
Orang Cina itu sang perempuan akan dianggap perempuan yang bangsawan, perempuan yang memiliki keelitan yang tinggi bila kakinya itu pakai sepatu, ya sepatunya itu bikin kakinya itu kelungker kecil gitu. Semakin kecil dia itu bisa menguasai sepatu yang seperti itu, dia itu semakin elit derajatnya. Sama dengan kebudayaan timur dekat kuno yang begitu kuno, Bapak Ibu, anting-anting yang mereka pakai, tindikan di hidung, gelang di dalam tubuhnya. Jadi tubuh itu sebagai bentuk kasta. Nah, di dalam budaya Mesir, ternyata sunat menunjukkan kasta. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi, ketika Tuhan berbicara sendiri kepada Abraham, Tuhan rupanya ingin membentuk sebuah pola yang lain, di mana mereka memahami hal seperti apa, tetapi di dalam hal yang ilahi, Allah berusaha membentuk makna suatu covenant, suatu perjanjian yang disebut perjanjian darah, perjanjian sunat bagi umat yang menjalin hubungan kepercayaan kepada Allah. Nah, itu yang akan kita telaah lebih dalam. Apa maknanya? Apa yang dapat kita pelajari malam hari ini ketika kita memakai kacamata budaya Mesir ini? Dan bagaimana kacamata budaya ini dapat membuka sebuah misteri yang mungkin Bapak Ibu seringkali bertanya-tanya dalam hati atau kadang membaca Alkitab itu sekelebat dan timbul pertanyaan, apa sih? Bagaimana sih yang terjadi? Nah, apa yang membuat sunat Israel itu berbeda daripada Mesir? Mesir menyunat untuk status, untuk menunjukkan bahwa mereka dari kalangan elit, atau mereka adalah imam yang berhak menghadap dewa. Jadi imam besar, imam agungnya para Baal, dewa-dewanya Mesir, merekalah yang disunat. Tetapi Israel, tetapi Abraham memiliki sebuah dasar bahwa sunat adalah bentuk sebuah covenant, sebuah hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kalau Mesir, dia memotong kulit. Tetapi di dalam perjanjian sunat dengan Allah, ternyata itu bukan hanya memotong kulit, tetapi memiliki makna teologis, memiliki lapisan-lapisan, yaitu hal-hal tentang hubungan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan sunat dalam berita di dalam Alkitab adalah memotong hati, memotong sesuatu yang tertutup agar hati yang tertutup dapat terbuka mendekat kepada Allah. Nah, kalau di Mesir, sunat sebagai penanda kelas, penanda kasta. Di dalam Alkitab, sunat adalah penanda bahwa mereka menjadi pemegang perjanjian dengan Tuhan. Merekalah yang memegang firman Tuhan. Jadi sunat itu adalah, Bapak Ibu, sunat dilakukan kepada alat reproduksi daripada pria. Kenapa? Karena dalam alat reproduksi itu akan keluar, muncul generasi demi generasi. Dari sana asalnya, dalam pengertian Semitik kuno. Nah, dalam pengertian Abraham, sunat itu penumpahan darah. Ya, sunat menumpahkan darah. Dan demikianlah juga artinya bahwa generasi demi generasi tetap harus membutuhkan darah agar mereka dapat
hubungan dengan baik dengan Tuhan, memiliki berkat elit, berkat khusus, berkat istimewa, menjadi anak-anak Allah yang disebut menjadi anak daripada raja segala raja. Nah, selanjutnya, sunat di dalam pengertian Israel kuno adalah tanda tersembunyi. Kenapa Bapak Ibu? Ya, nanti saya akan buka ya. Kalau orang Mesir, sunat itu justru menjadi tanda publik. Karena apa? Oke, nanti akan saya kuak. Tetapi kalau orang Israel, sunat adalah tanda yang tersembunyi. Yang membuat sunat Israel itu unik adalah, ya, saya bikin tabel di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sunat dilakukan sejak bayi berumur 8 hari. Kalau orang Mesir dan orang Timur dekat kuno, mereka melakukan sunat itu ketika remaja. Nah, orang Mesir dan orang Timur dekat kuno melakukan sunat karena rate of passage atau tingkat derajat seseorang. Tetapi di dalam Israel, sunat dilakukan untuk sebagai hubungan dengan hal ilahi. Orang Mesir melakukan sunat karena status sosial, orang Israel melakukan sunat karena itu adalah tanda janji taat kepada ketentuan ilahi. Orang Mesir melakukannya sebagai simbol budaya, tetapi orang Israel sebagai simbol teologis. Jadi orang Timur kuno, mereka bersunat untuk layak menjadi pemimpin. Tetapi dalam perjanjian dengan Abraham, sunat merupakan bentuk anugerah yang diberikan kepada seseorang agar seseorang itu dapat menjadi anak-anak Allah, menjadi sebagian dalam kerajaan surga. Dalam budaya Mesir, sunat dilakukan kepada imam untuk imam itu dapat mendekat kepada dewa, naik menuju dewa. Tetapi dalam budaya Israel kuno, dalam budaya Ibrani, sunat mewujudkan Allah itu turun mengikatkan diri dengan anugerahnya kepada anak-anak generasi-generasi yang dipilih olehnya. Jadi sunat merupakan anjuran kepada orang tua dan itu harus dilakukan generasi ke generasi untuk menjaga spiritual generasi itu tetap takut akan Tuhan. Dan sunat menjadi warisan, bentuk warisan iman antara orang tua kepada anak-anaknya. Jadi sunat itu tidak cuma potong bagian yang tertutup saja, tetapi menurut orang Ibrani di situ diwariskanlah iman, diwariskanlah ajaran, diwariskanlah identitas. Identitas bahwa mereka itu umat pilihan Allah. Identitas, ingat baik-baik ini Bapak Ibu. Karena ini akan terulang dalam perjanjian baru. Sebab sunat itu identitas bagi seseorang bahwa seseorang itu adalah milik Allah. Menjadi bagian milik daripada Allah. Nah, mari kita membaca Alkitab kita dengan kacamata yang kita telah pakai, kacamata budaya orang Mesir. Kita akan menyelami apa yang terjadi dengan sosok yang lahir di Mesir dan dia menjadi kalangan elit di Mesir. Keluaran pasal 2, lihat baik-baik Bapak Ibu, judul daripada nats yang ada di Keluaran pasal 2. Hal ini menarik bagi kita untuk kita amati. Bahwa yang pertama judulnya adalah Musa lahir dan diselamatkan.
Lalu judul yang kedua adalah Musa membela bangsanya, ia lari ke Midian. Tampaknya sang penulis kitab Keluaran pasal 2 ini menulis itu kayaknya menyingkat waktu. Kita tahu bahwa ketika Musa lahir dan ketika Musa lari ke Midian ini berjarak 40 tahun. Nah, kayaknya dari satu pasal ini ada jarak yang begitu jauh. Tetapi jarak itu dipersingkat dengan suatu narasi seperti ini. Tapi apakah ada kejadian yang sesingkat itu? Mari kita baca baik-baik dan pelan-pelan nats yang ada di dalam Keluaran pasal 2. Kita baca dari ayat yang pertama. Seorang laki-laki, dikatakan di sini laki-laki dari keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. Halo Bapak Ibu? Pada Keluaran pasal 2 ayat yang pertama, Bapak Ibu ring the bell ya, ini yang seringkali diucapkan oleh Bu Rita. Di sini dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Memang pada waktu itu Lewi belum jadi imam. Lewi akan jadi imam setelah kemudian mereka ada di padang gurun Sinai. Tetapi penulisan ini kan terjadi mungkin setelah ada dua dugaan dari para ahli begitu ya. Setelah Sinai atau sebelum Sinai yang dilakukan oleh Musa. Tetapi kita lihat bahwa apabila kita menempatkan diri bagi orang Israel, ketika mereka melihat Lewi, ini kan suku imam. Bukankah imam-imam itulah yang menjaga agar perjanjian dengan Tuhan, agar titah dengan Tuhan itu dilakukan dengan baik. Jadi disinilah yang seringkali menjadi perdebatan. Loh, ini kan Musa kan anaknya imam toh. Dia kan pasti kan, ya sudah lah, pasti sudah disunat lah. Dia lahir langsung disunat. Tetapi kemudian ada frase ayat yang kedua ini. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi ada anak yang sangat luar biasa dan seorang ibunya percaya bahwa ada rencana Allah atas bayi ini, bahwa ada sesuatu yang menarik atas bayi ini, ada sesuatu yang indah kepada seorang anak laki-laki ini. Maka anak laki-laki itu disembunyikan. Halo, kata sembunyi ini macam-macam kalau kita baca. Jadi ketika kita membaca Alkitab ini kan budaya Ibrani, ini kan budaya maksudnya waktu itu gitu loh. Kalau kita mengisi otak kita dengan budaya hari ini, ya kadang itulah yang menyebabkan miss atau lost in translation. Di situ dikatakan disembunyikan. Oh ya, berarti kan orangnya itu kan nggak bolehlah orang tahu apa yang disembunyikan. Oke? Apa yang disembunyikan, Bapak Ibu? Identitasnya disembunyikan. Nah, kalau ya, halo? Apa yang disembunyikan? Kan laki-laki dibunuh. Iya, supaya dia tidak dibunuh. Nah, kenapa dia harus disembunyikan supaya dia tidak dibunuh? Ya, betul. Maksud saya, maksud saya menyembunyikan secara bagaimana? Ditaruh di rumah teruskah? Bisa saja jadi pakaian baju perempuan. Bisa Ya, dia punya ganti apa ditutupi. ya, good idea. Yuk kita berpikir yuk seperti pemikiran orang-orang Mesir. Kita telah belajar bahwa
tradisi orang Lewi, tradisi orang Israel menyunat bayi umur 8 hari. Nah, kalau bayi itu disunat, tadi Pak Dokter ya, dalam kacamata kedokteran, ini Pak Dokter Raymond di sini juga ada, bahwa ternyata bayi itu ketika berumur 8 tahun adalah tepat darah itu dapat membeku dengan sempurna. Benar nggak Pak Dokter? Jadi Tuhan itu membuat ritme tubuh itu sesuai dengan perjanjiannya dia itu. Ini keren. Nah, ketika bayi itu berumur 8 hari disunat, apa yang terjadi? Bayi itu pasti nangis. Nah, ketika bayi itu nangis, tetangga kan pasti dengar. Wow, loh kok ada bayi nangis? Berarti orang Ibrani, orang Lewi ini punya baby dong. Kemudian anak itu akan pasti dibunuh oleh orang Mesir. Yang pertama, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu bahwa bayi-bayi di Mesir tidak disunat. Bayi-bayi di Mesir tidak disunat. Jadi cara menyembunyikan identitas Musa agar Musa tidak dibunuh, ya nggak usah disunat. Besok-besok saja disunat, itu juga boleh dalam hukum Ibrani, maksudnya dalam hukum Abraham itu juga boleh. Toh Abraham sunat sudah tua. Toh mereka Ismail sunat juga sudah tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika anak laki-laki ini disembunyikan, ya jadi perbedaan bayi Ibrani dan bayi Mesir. Nah, kalau orang gendong bayi begitu, lah cowok dibuka saja tuh bajunya, dibuka saja tuh popoknya. Apakah dia sunat atau tidak? Nah, kalau bayi itu sunat, sudah pasti dia anak Ibrani dan pasti digorok lehernya. Nah, supaya anak ini tidak digorok lehernya, ya jangan disunat. Dia pasti bayinya, dipikir bayinya orang Mesir. Inilah letak yang terjadi dalam Keluaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kemudian Nats meneruskan tulisan seperti ini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, kita ketahui Musa diangkat oleh putri Firaun. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dan bagaimana dia tahu itu orang-orang dari saudaranya itu? Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawab orang Ibrani itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tuh Nats ndak ujuk-ujuk. Ada sesuatu yang ingin Nats itu tulis. Apa? Jadi secara informasi genealogis Bapak Ibu, penulis sengaja menyatakan, menegaskan bahwa Musa ini dari sukunya orang-orang imam yang taat akan firman Tuhan. Mereka benar-benar memegang Torah dengan baik dalam tradisi Abraham. Ini berarti orang tua daripada Musa menghadapi sebuah krisis tantangan dalam hidupnya. Aku mau taat akan Tuhan atau ini bagaimana ini? Tapi anak ini ada sesuatu sama anak ini. Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab Talmud dan Midras, kelahiran Musa bukanlah suatu kelahiran yang biasa, tetapi suatu kelahiran yang disertai tanda-tanda ilahi. Ada sesuatu yang ketika Musa lahir itu disertai dengan hal-hal ilahi. Tanya saja sama ChatGPT ya. Karena sekarang sudah banyak media sosial.
Nah, secara teologis di situ orang tua mengetahui bahwa something happen. Oh, ini spesial. Sehingga mereka menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. Dan karena pada waktu itu ada dekret pembunuhan massal, dekret yang dikeluarkan oleh Firaun terhadap bayi laki-laki Ibrani, Musa jika melakukan sunat pada umur yang ke-8, sudah pasti identitasnya diketahui sama orang Mesir, pasti lehernya digorok. Tangisannya begitu kencang, resiko ketahuannya banget. Oleh sebab itu disembunyikan, bukan cuma mungkin orangnya, tetapi juga identitasnya disembunyikan. Nah, ini akan menggemakan bahwa suatu hari Mesias juga disembunyikan. Identitasnya juga disembunyikan dalam perjanjian baru. Nah, kemungkinan besarnya sangat besar secara logis, ya, berdasarkan konteks budaya, berdasarkan konteks sejarah. Musa dalam Keluaran pasal 2, dia tidak disunat saat baby. Nah, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Mari kita baca dalam Keluaran pasal 2 ayat yang kelima. Pada hari itu Musa sudah 3 bulan, sudah semakin besar, tidak mungkin lagi disembunyikan. Lalu seorang ibu berupaya mikir gimana ini nyelamatin ini. Dalam ayat yang kelima di situ dijelaskan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Nah, ini dia. Ini frase yang menyatakan bahwa iyalah, zaman dulu mana ada toilet, zaman dulu mana ada kamar mandi. Orang mandi di sungai lah, itu sesuatu yang alami, yang sering kita lihat zaman dulu kala. Tetapi di sini itu mengandung suatu pesan Tuhan yang begitu dalam, bahwa Sungai Nil menjadi tempat mandinya bahkan putri Firaun, bahkan kerajaan Firaun pun seringkali mandi di Sungai Nil. Bareng sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi Sungai Nil, kan dilihat. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah dan sebagainya. Jadi dari nas ini kita melihat bahwa orang Mesir berkegiatan mandi itu di Sungai Nil. Artinya ya raja-raja, ya pangeran-pangeran, itu mereka mandi bareng-bareng di sungai. It's okay. Dan ketika mereka mandi, identitas bahwa orang itu adalah kaum elit, identitas bahwa ia adalah imam, identitas bahwa dia itu adalah terah daripada pemegang kekuasaan atau dia Firaun, adalah tanda daripada alat kelaminnya itu tadi, sunat. Kan beda sendiri kan, teman-teman yang lain, rakyat-rakyat jelata kalau mandi saat mereka telanjang, mereka nggak sunat kelihatan. Nah, ada relief yang ditemukan pada masa kerajaan tua Mesir di dinasti yang ke-6, sekitar tahun 2340 sebelum Masehi, di dalam kuburan Mastaba, ya, tentang makam Kagemi, pejabat hakim tertinggi, jadi menteri kehakiman Mesir, ya, seorang yang sangat terhormat. Dia memiliki ukiran di dindingnya bagaimana sang menteri ini, minta maaf, mohon maaf ya, saya mungkin menunjukkan area sensitif bagi laki-laki. Jadi kenapa ini harus diopen sama orang Mesir? Yaitu prestisnya dia. Dia akan menunjukkan diri bahwa dia orang elit. Menunjukkan daerah sensitif itu bahwa dia disunat sedangkan yang lain tidak disunat. Itu sunat itu bagi orang Mesir itu glamor. Kayak seorang itu pakai anting-anting emas gitu. Nah, coba Bapak Ibu bayangin. Ketika Musa diangkat oleh putri Firaun. Nah, di sini dia. Musa diangkat oleh putri Firaun.
Maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Jadi Musa itu diadopsi oleh putri Firaun. Itu yang terjadi. Ketika Musa ini lahir, ya. Jadi budaya sunat ini sudah jauh. Timeline-nya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini. Ini timeline zaman Abraham, di sini perintah sunat kepada Abraham di sekitar di sini. Disinilah pengaruh itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika anak itu telah besar, Musa maksudnya, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Ada sesuatu di sini ya yang tersimpan ketika anak itu telah besar. Dia dibawa ke putri Firaun dan menamainya Musa. Jadi sebenarnya Musa itu punya nama Ibrani mungkin kali ya, dari keluarga Ibrani. Tetapi ketika dia besar, jadi orang yang telah besar ini apa Bapak Ibu? Dia memperoleh sunat gitu ya dalam kasta Mesir gitu ya. Dia dinamai Musa. Jadi sunat itu juga penganugerahan gelar. Halo, baru nggak ya di sini ya? Saya sendiri juga ketika saya mempelajari itu, jadi ketika seseorang itu menganjak sudah telah besar, dia dibawa kepada putri Firaun, dianugerahkan sesuatu. Nah, tetapi tampaknya something happen di situ. Ketika kita membaca kisah para rasul pasal yang ke-7, kita mengetahui bahwa Musa hidup sebagai keturunan putri Firaun yang memungutnya menjadi anaknya, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Artinya Musa ini orang elit Bapak Ibu. Maka di dalam hatinya Musa, dia itu ada timbul konflik. Konfliknya apa? Loh, aku ini orang elit loh, aku ini orang kerajaan loh, aku ini bangsawan. Bangsawan itu bukan bangsane tangi awan. Kalau 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 tidak ikut MPM itu bangsawan ya, bangsane tangi awan. Bangsawan yang terjadi dalam diri Musa ini dia konflik dia. Loh, ketika Musa itu mandi bersama saudara-saudaranya, keluarga bangsawan. Kan Musa kan juga menjadi garis keturunan pengganti Firaun. Jadi Firaun itu ada Firaun utama, lalu ada putra mahkota utama, terus ada pengganti-pengganti yang lain. Biasanya disiapkan lebih daripada satu, mungkin 10 gitu ya. Jadi Musa itu kemungkinan juga ada dalam jalur pengganti Firaun. Nah, dia itu konflik ketika dia mandi, ketika dia lihat saudara-saudaranya dalam garis keturunan tahta Firaun itu bingung. Kok saudara-saudaraku disunat, kok aku enggak? Mengapa dia tidak disunat? Itu dia bingung pasti saat mandi bersama teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, kebingungan yang dihadapi Musa bukan suddenly, maksudnya bukan evenly, bukan pada satu masa saja, tidak. Tetapi setiap hari kalau dia mandi bersama saudara-saudaranya, pasti dia dibully. Dibully dong sama pangeran-pangeran lain ketika mandi. Gua sunat nih. Mohon maaf, mereka kan pasti juga buka baju kan. Nah, ketika Musa dibuka baju, tititmu nggak sunat tuh. Kamu ini emang anaknya siapa lu? Ya, konflik dia. Dia pasti tertunduk di tepi sungai itu sambil menangis. Aku ini anak siapa sih sebenarnya? Aku ini siapa gitu loh. Anak kecil.
Dia diolok-olok sudah. Mari resapi, hadirlah pada diri Musa yang memiliki konflik dalam budaya ini. Apa yang dia alami? Kemudian dia pasti menangis dan dia bertanya sama mama angkatnya itu, ibunya itu putri Firaun. Dia tanya, Mami, gitu ya. Kalau di Ibrani dia panggilnya Simbo, karena kan orang Ibrani kan orang kampungan begitu ya. Katakanlah begitu, bukan orang kerajaan. Nah dia ini orang kerajaan ini. Mami atau mamam gitu ya. Aku ini anak siapa sih? Kok aku nggak disunat kayak teman-teman kayak saudara-saudaraku yang lain? Kemudian mungkin sang putri Firaun akan jujur kepada Musa. Aku nggak tahu juga siapa lu. Pokoknya kamu ini sepertinya bukan dari orang kita. Kamu ini orang Ibrani. Tapi kok kamu nggak disunat ya? Nah, itu mungkin mereka si putri Firaun juga, tapi dia jujur saja. Kamu itu bukan anakku. Kamu adalah orang Ibrani. Nah, ini yang membuat gejolak hati, konflik Musa mencari jati diri. Nah, ketika Musa mencari jati dirinya dan dia pada berumur 40 tahun, dia timbul rasa kebangsaannya, timbul hati mengasihi bangsanya. Lalu Keluaran pasal 2 ngomong, dia melihat bangsanya itu disesah, dia marah, dibunuhnya orang Mesir itu. Dia merasa dia menjadi persaudaraannya timbul, orang kaumnya itu ada di dalam hatinya. Walaupun dia ada di istana jauh, melihat mereka yang ditindas, hatinya kacau balau. Dia kasihan, dia ingin menjadi pembela. Nah, ketika dia berusaha untuk memulai pembelaan kepada bangsanya, suatu ketika orang Ibrani bermasalah, justru Musa ditolak sama orang Ibrani. Wah, kamu itu siapa? Orang kamu itu bukannya orang Ibrani. Kamu itu tidak disunat sama seperti kita. Loh, inilah konflik lagi toh. Dia ditolak sama kaum elitnya Mesir. Dia ternyata juga ditolak sama saudara kandung kayak sendiri. Kamu itu loh bukan bagian kami karena kamu tidak disunat. Umur 8 hari kan seharusnya baby disunat. Ya kamu tuh bukan bagian kami. Wah, bingung ini Musa ini. Dia mencari jati diri. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas hakim atas kami? Musa itu bingung. Sehingga dia lari. Dia mau mendekat ke Mesir. Dia bukan bagian Mesir karena nggak sunat, bukan orang elit, bukan keluarga elit. Diterima di dalam keluarganya juga tidak. Berarti terus dia anak siapa dong? Bingung ini orang. Kasihan dia ditolak. Itu orang yang tertolak. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau ngelihat Musa, ketika Musa dijumpai Tuhan, dia ngomong, aku ini berat bibir Tuhan. Dia kayaknya itu orang yang tertolak tuh. Lihat orang yang tertolak Bapak Ibu. Orang yang dibully. Bapak Ibu akan lihat orang yang dibully. Diajak ngomong saja pasti susah. Malu. Orang yang dibully itu apa ya? Nggak bisa speak up. Orang nggak ada pede-pedenya dia. Musa ini malu karena konflik batin. Ketika saya membaca ini tuh, saya kayak apa ya? Hati saya itu hancur. Saya ngerasain Musa itu kehilangan. Dia ditolak sama rumah yang mewah. Dia juga ditolak sama orang-orang teman-teman ditolak. Dia ditolak itu dan larilah dia menempuh jarak yang begitu jauh. Jauh loh. Mesir ke Midian itu jauh, Bapak Ibu, jauh. Dia mengalami krisis identitas. Di dalam Keluaran pasal 2 dikatakan lagi bahwa Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Nah, kenapa dipilih Musa tanah Midian? Kenapa dia tidak lari ke
Mesopotamia saja yang subur, yang Mesopotamia waktu itu kan negeri Babel kan juga negeri yang peradabannya ada. Tapi kenapa justru Musa itu larinya ke Midian? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Midian ini adalah anak daripada Ketura. Siapa Ketura? Ketura itu istrinya Abraham. Nah, disinilah kita jadi mengerti nih. Masalah sunat-sunat ini jadi kita tahu. Nah, Abraham itu ketika diomongin sama si mamanya di Mesir, kamu itu bukan anakku, kamu itu anak Ibrani. Dan ketika dia melihat orang-orang Ibrani menolak dia, dia tuh jadi mikir, loh aku itu katanya itu orang Ibrani, tapi kok bukan? Berarti orang Ibrani, tapi mungkin aku bukan garis keturunan utama. Karena Abraham hanya garis utama saja yang sunat. Jadi Ismail, Iskak saja yang sunat. Anaknya Iskak saja yang terus itu yang sunat. Karena sunat itu tanda perjanjian dia. Tanda bagaimana bapak itu menurunkan kepada anaknya, menurunkan lagi, menurunkan lagi. Tetapi kalau orang Midian itu kan memang bapaknya Abraham memang memegang perjanjian dengan Tuhan, tetapi tidak 100% melaksanakan dengan baik. Jadi Midian adalah keturunan Abraham melalui garis Ketura. Ditulis dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-6. Tetapi berada di luar garis penerima covenant. Ya, di dalam Kejadian pasal 17 ayat 21. Karena mereka tidak memelihara sunat sebagai sebuah covenant identity. Jadi orang Midian itu contoh dalam hal rohani, mereka itu memegang firman Tuhan, mereka mendengar ajaran Abraham, tapi tidak memelihara sunat. Siapakah generasi sekarang? Mereka adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan, tapi nggak mau hidupnya itu dirubah oleh firman Tuhan. Mereka itu belajar firman Tuhan, sekolah di RBO, sekolah di DTU. Tapi nggak mau hidupnya itu berubah. Disunat oleh firman Tuhan, nggak mau. Mereka masih kompromi terhadap dunia. Itu orang Midian, gaya hidupnya Midian itu begitu. Jadi dia memegang perjanjian, dia memegang firman, tapi tidak dilakukan dengan 100%. Nah, kemudian Musa berada di tempat itu. Dia merasa, oh mungkin itu ya, mereka kan juga nggak sunat. Musa berada di tempat asing. Musa kemudian di sini dikatakan, kemudian dia lompat di ayat yang ke-19. Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anaknya si Yitro ini, di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Midian itu aneh. Anehnya apa? Kalau orang Ibrani, dia itu kalau menikah, kita tadi kan lihat frase Keluaran pasal 1, frase Keluaran pasal 2 ayat yang pertama di mana Lewi menikah dengan suku Lewi. Orang Ibrani itu saklek, keturunan Abraham itu saklek. Kalau nikah nggak boleh ngambil dari orang luar. Kalau bisa dalam rumpunnya mereka. Tapi kalau orang Midian tidak. Ya sudahlah, bolehlah siapapun masuk. Oke, siapapun bolehlah menikah. Jadi orang Midian menunjukkan bahwa orang yang kompromi dengan dunia ini, dia welcome saja, walaupun itu bukan dari kaumnya. Nah, Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikannya Rehuel Sifora anaknya kepada Musa. Jadi ya sudahlah,
Aku tak berumah tangga ya di sini. Aku tak hidup saja di sini. Aku tak menetap di sini. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Dan dia berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Asing bagi mereka, asing bagi Musa. Bukan di istana yang megah, juga bukan orang Ibrani. Ini asing, Bapak Ibu. Dia asing. Ini keren loh kalau dibedah lebih dalam lagi. Sebab itu dia itu, ini menunjukkan hatinya yang, aku tuh sebenarnya nggak mau di sini. Tapi mau nggak mau, aku akan hidup di sini. Karena disinilah aku diterima. Sama Bapak Ibu. Kadang kita menjadi Kristen itu ambigu. Kita tidak diterima dalam gereja. Karena mungkin pemikiran-pemikiran kita tidak sama dengan mereka. Lalu ketika kita pergi keluar, kita juga nggak diterima dengan lingkungan itu. Tapi ternyata ada loh teman-teman yang mau menerima kita di sana. Dan kita merasa sebenarnya kita hidup dalam dunia bersama teman-teman dalam tanda kutip. Mereka yang peduli dengan kita. Oh, aku juga merasakan penderitaan kok dengan kamu gitu loh. Mungkin tempat itu tempat yang memabukkan. Mungkin di situ kita kompromi dengan dosa. Tapi oke lah, mereka mau menerima kita apa adanya. Apa adanya, nggak sunat, nggak apa-apa. Dia mau diterima di situ. Wow, ini gundah gulananya si Musa. Ketika seseorang anak Tuhan diizinkan Tuhan itu mengalami krisis identitas. Ya kita ini krisis identitas loh. Setiap Anda tiba-tiba mengalami krisis identitas, Anda nggak tahu siapa diri Anda gitu loh. Anda di lingkungan ini merasa nggak betah. Ini kok kayaknya bukan di sini deh tempatnya. Tapi kok aku diterima ya di tempat ini. Tapi di dalam hatimu selalu ada gelora di situ. Masa sih? Masa sih aku ada di sini? Lihat Bapak Ibu. Ketika 40 tahun Musa ada di hidup bersama orang Midian. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Ya. Di situ krisis identitas semakin memuncak. Musa bertanya, siapa aku sebenarnya? Aku ini milik dunia atau miliknya Tuhan? Dia bingung. Banyak yang lahir di gereja, tahu kebenaran, tetapi tidak punya tanda ketaatan sejati, tidak punya tanda sunat. Mereka Kristen, Kristennya KTP. Sejak lahir itu orang Kristen, tapi tidak hidup dalam covenant. Dunia menolak, gereja pun menolak. Inilah momen krisis identitas yang disengaja, yang diatur, yang menurut rencana Tuhan boleh dialami oleh setiap kita. Jadi seringkali kita diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan wilayah Midian. Kita merasa ambigu. Ngaku kenal Tuhan, ngaku melayani Tuhan. Tapi diam-diam, kan daerah sensitif itu kan, daerah kemaluan itu kan daerah yang tertutup. Ternyata diam-diam di tempat tertutup, hidupmu itu bukannya hidup yang penuh dengan perjanjian. Tidak jelas standar kebenaran Anda. Kalau kita renungkan ini dalam loh. Jadi studi arkeolog dan historis menunjukkan bahwa sunat telah ada di Mesir kuno dan di kalangan beberapa bangsawan Semit Barat. Tetapi bukti tidak mendukung bahwa semua suku di Timur Dekat kuno mempraktekkan hal tersebut. Ini tulisan-tulisan para ahli sebagai footnote bagi kita. Nah, krisis itu memuncak. Puncaknya di mana? Pada saat Keluaran pasal 3. Lihat baik-baik di sini. Lihat baik-baik di sini. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu memulihkan identitas Musa, what happened?
Saya ketika baca ini, saya melihat ketika Musa mengiring kambing domba, oh dia sudah enak, dikasih oleh mertuanya usaha. Oh seharusnya dia itu kan sudah nyaman. Di Midian dia dapat istri, dia dapat anak, mertuanya orang kaya juga sebagai imam Midian. Jadi dia menjadi pemimpin Midian. Imam itu pada kala itu memiliki derajat tinggi loh. Jadi hampir sama dengan raja. Dia imam, dia anaknya, dia dalam keluarga elitnya Midian, keluarga elit Midian. Saya tegaskan di sini. Ya dia nyaman untuk menjalankan pabriknya Yitro, pabrik peternakan kambing domba, dia nyaman. Tetapi gejolak hatinya ini terus ngomong. Sampailah ia ke gunung Allah, ke seberang. Sampailah dia seberang. Jadi dia dalam hatinya itu terus menanyakan, siapa saya sebenarnya? Diam-diam walaupun dia melakukan usaha mertua, walaupun dia ketemu sama, tapi dalam hati inner. Karena sunat itu sesuatu yang di dalam. Di dalam hatinya itu dia menanyakan, siapakah aku sebenarnya? Lalu dia melihat Tuhan memanggil, ada semak yang menyala dan tidak terbakar. Kalau Bapak Ibu tahu dengan detil kalimat awal yang diucapkan Tuhan Allah semesta alam kepada Abraham. Ini Tuhan memulihkan identitas Musa. Tuhan ngomong sama Musa, akulah Allah ayahmu. Ketika Musa mendengar kata-kata ini, Musa itu gemeter, nangis ya. Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allahnya Iskak, Allahnya Yakub. Loh, kenapa ini harus ditulis Bapak Ibu? Karena disinilah Musa menangis. Ternyata aku ini bukan orang Midian. Ternyata aku ini bukan orang Israel. Bapakku ini bapak keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Iskak, keturunan daripada Yakub. Disitulah dia itu menangis di hadapan Tuhan. Saya yakin hatinya itu bergetar. Tuhan akan memulihkan identitas Anda ketika Dia memanggil Anda. Dia akan membuka matamu, who you are, who really who you are. Wah, Tuhan itu akan bukakan siapa kamu. Kamu ini loh orang yang berharga di mataku. Kamu ini keturunan Abraham, Iskak, Yakub. Musa, kamu itu keturunannya Abraham, keturunannya Iskak, keturunannya Yakub. Lalu apa di sini? Lalu apa? Musa menutupi mukanya. Dia dia nangis di sini Bapak Ibu. Wah, dia takut memandang Allah. Dia gemeteran. Dia tahu siapa di depannya. Allah yang mengetahui seluruh pencipta alam semesta ini ngomong, Allah bapakku itu ternyata keturunan daripada Israel itu. Weh, ini gemeteran dia menutup mukanya bukan hanya takut tapi nangis dia itu. Aku ternyata anak. Itu saya ingat ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak menanti bagaimana anak yang hilang itu datang. Dan apa yang dilakukan Bapak kepada anak yang hilang? Anak yang hilang dipulihkan identitasnya. Dirangkul, dipeluk, dikasih lagi cincin. Walaupun cincinnya yang lama digadaikan. Dia dikasih lagi cincin yang baru. Dikasih jubah yang baru. Dah ada pemulihan identitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, identitasmu, orang-orang yang belajar firman Tuhan malam hari ini, identitasmu engkau ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, raja-raja dalam tanda kecil ya, pemerintah-pemerintah yang akan ditunjuk akan memerintah bersama Yesus.
Tuhan memulihkan identitas. Yang kedua, ketika ketika hmm, ketika tahulah siapa dirinya, Musa ngomong sama Sipora, aku ternyata bukan, aku ternyata tahu loh siapa diriku sesungguhnya. Aku ternyata keluargaku itu keluarga Ibrani, mereka yang telah ditindas di negeri Mesir. Dia cerita kepada Sipora. Kemudian, ayo yuk, Tuhan mau kita pergi ke mereka. Aku juga pengenlah pergi ke saudara-saudaraku yang di Mesir, memperkenalkan kamu istriku, dan memperkenalkan anakku. Inilah keluargaku. Aku pengen pulang kampung, yuk aku pengen lihat saudara-saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dalam Keluaran pasal 4, ini luar biasa loh. Saya tuh sampai kalau berdiskusi ini, mari kita berjalan bersama Musa. Ketika Musa itu dari Midian pulang kampung, di tengah jalan, di tengah jalan. Loh, Tuhan itu lucu loh Bapak Ibu. Orang dia tuh sudah menemukan Musa sebagai satu-satunya hamba yang akan dipakai luar biasa. Ternyata di tengah jalan, Tuhan itu mau geret, gorok lehernya si Musa. Musa mau dibunuh Tuhan. Bayangin, ini padahal satu-satunya alat buat Tuhan, tapi mau dibunuh sama Tuhan. Dalam tulisan Midrash Shemot Rabbah di sini ya, pasal 5 ayat yang ke-8, dalam Midrash Tahuma fi era 17. Apa yang terjadi? Kenapa saya tertawa dulu? Karena aduh, pelan-pelan nanti supaya Bapak Ibu bisa juga tertawa seperti apa yang saya tertawakan. Ternyata Musa itu di padang gurun dalam perjalanan dari Midian menuju Mesir, karena itu jauh. Di tengah jalan, Musa itu digigit ular beludak. Ini sumbernya ya di sini. Jadi seseorang yang digigit ular dalam pemikiran Semitik kuno adalah orang yang dikutuk, karena ular itu menandakan kutuk. Ular itu menandakan bisa. Nah, ketika Musa ini digigit ular, mau mati dia. Karena ular itu racunnya bisa menghentikan jantung. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Dokter. Racunnya, bisanya racun si ular ini dapat menghentikan kerja jantung. Itu Musa digigit ular di tengah padang gurun menuju Mesir. Gilanya, gilanya adalah si istri daripada Musa. Aneh, orang kalau digigit ular kan harusnya larinya ke puskesmas, larinya ke rumah sakit. Lah ini orang digigit ular, malah si istri ini ngambil pisau batu, dipotong titik anaknya, kayak ikatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. Jadi lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi lalu Tuhan membuat Musa itu hidup. Jadi aneh ya. Ada suatu kejadian aneh. Musa itu digigit ular, tapi obatnya adalah dengan cara Sipora itu menyunat anaknya. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Apa yang terjadi? Pemulihan yang kedua. Ketika Tuhan sudah memulihkan identitas Anda tahu siapa identitas Anda, kemudian Anda menuju panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keluarga Anda. Ketika Sipora tahu bahwa ternyata suaminya panggilannya adalah menjadi keluarga bersama Ibrani, Sipora langsung tahu bahwa selama ini kebudayaan hidup yang ada di Midian adalah membiarkan persekutuan dengan cara dunia.
Oleh sebab itu dia tahu anaknya ini tidak berklarifikasi dalam covenant bersama Tuhan. Orang yang hendak menjadi pemimpin Ibrani, dia adalah orang yang sungguh-sungguh berada dalam hukum Ibrani. Lah Musa tidak menerapkan kepada anaknya. Nah, ini ada rahasia. Rahasianya di mana? Rahasianya ada dalam kata, kemudian disentuhnya kulit itu kaki Musa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab itu sopan. Nanti ya saya akan jelaskan apa di sini. Yuk kita lihat yuk pendapatnya para rabinik gitu ya. Kalau rabinik, kalau Bapak Ibu baca komentari Rabinik Shemot 4, Rambam itu rabi, Rambam itu apa? Ahli Taurat ngomong, Musa itu lahir dari keluarga Lewi, garisnya imam, sangat menjaga hukum nenek moyang. Berarti orang tuanya pasti tahu dong perintah sunat dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 12. Tidak mungkin mereka mengabaikan perintah Tuhan, bahkan dalam situasi bahaya. Oh, nggak mungkin. Karena itu yang tidak disunat dalam Keluaran pasal 4 itu adalah gersom. Ya, jadi Bapak Ibu, ini semua itu dalam ranah tafsir ya kita ya. Kalau tafsir kan juga nggak apa-apa lah dalam kacamata apa-apa. Tapi yuk kita lihat, Bapak Ibu akan timbang-timbang sendiri dalam hati Anda. Dasarnya dalam Midrash Shemot, dasarnya dalam tradisi rabinik, menjelaskan bahwa sebenarnya yang salah itu Musa tidak menjaga baik-baik anaknya si Gersom. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan pendekatan secara naratif, historis, kontekstual, kita dapat melihat, kita dapat di dalam pikiran kita akan membentuk sebuah argumentasi bahwa Keluaran pasal 2 ayat yang kedua menyatakan Musa itu disembunyikan 3 bulan karena dekrit membunuh bayi laki-laki Ibrani. Jadi sunat pada hari yang ke-8 beresiko besar untuk diketahui. Jadi sunat itu fatal. Sehingga Tuhan pada saat Musa berumur 80 tahun. Nah, keren ini. Bukan cuma 8 hari, tapi pada umur 80 tahun. Tuhan hendak membunuh Musa. Karena Musa tidak memelihara hukum sunat. Jadi secara deduktif, logis, kemungkinan besar Musa tidak disunat saat bayi untuk melindungi nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita melangkah lebih jauh dalam diskusi ini. Kita harus tahu bahwa tugas daripada rabi-rabi atau orang-orang rabinik, mereka berusaha menjaga wibawa Musa. Musa ini kan nggak mungkinlah dia gagal menaati perjanjian ilahi. Karena hal itu akan melemahkan otoritasnya dia sebagai pemimpin umat. Yang bermasalah itu Yang bermasalah itu bukan Musa, tetapi Gersom anaknya. Musa tidak mungkin berada dalam pelanggaran covenant. Ya, itu pemikiran Rambam. Rambam menjaga berkomentar begitu karena demi menjaga sosok yang dihormati sebagai pemimpin spiritual, pemimpin puncak bangsa Israel yang menanamkan nilai-nilai luhur. Nah, tetapi penulis Alkitab kadang dia memiliki bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang detail-detail yang tidak ingin merusak martabat seseorang. Tetapi tetap dia itu dengan jujur memunculkan konflik. Misalnya ketika kita baca ketika Daud itu berhubungan dengan Batsheba, di situ tidak ditulis secara vulgar Bapak Ibu, tetapi dengan elegan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di RBO mungkin belum pernah saya ekspositori tentang
Daud dan Bathsheba nanti ya suatu ketika ya. Jadi ketika pasal 4 menulis Tuhan hendak membunuh Musa, itu artinya ada suatu ketegasan. Nah, yuk ada rahasia yang lain yang dapat kita lihat dalam Nats, bahwa ketika Sipora mengambil pisau, disentuhnya kulit kaki. Di sini kaki, di dalam Keluaran pasal 4, Bapak Ibu lihat baik-baik, kata kaki menggunakan lamet, res, jimel, lamet, yod, vav, yang dibaca dengan kata leraglaf. Ini dia. Ini diterjemahkan LAI dengan definisi kaki. Ya memang secara literal, secara nyata itu kaki. Tetapi ternyata kata kaki ya ini ya memiliki berbagai makna. Jadi ini makna halus, makna yang disebut ini di antara kaki. Apa dong yang di antara kaki? Yang di antara kaki itu adalah alat kelamin laki-laki. Apa toh yang di antara kaki? Alat kelamin laki-laki. Contoh paralelnya Bapak Ibu dapat membaca di dalam Hakim-Hakim, di dalam Samuel, di dalam Yesaya. Kata yang sama ini kalau Bapak Ibu baca, itu menunjukkan alat kelamin laki-laki. Gila ya. Ini rahasia ya di dalam bahasa Ibrani. Yuk kita coba bedah. Kata reglayim ini memang secara literal itu artinya kaki. Tapi dia memiliki bahasa eufemisme. Ya. Eufemismenya adalah alat kelamin laki-laki di tengah-tengahnya kaki gitu loh maksudnya. Hal itu kenapa dipakai? Ini itu kan menyangkut daerah sensitif, menyangkut daerah yang tidak layak untuk dipertontonkan. Alkitab kita ini sopan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat perbandingkan di dalam 1 Samuel ayat 24 1 Samuel pasal 24 ayat 3 atau ayat yang keempat di sini. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud itu lari ke gua di dekat laut mati itu. Saya lupa itu mata air apa, saya lupa ya. Di situ Saul berusaha menangkap Daud, membawa pasukan. Tetapi di tengah jalan, Saul ini pengen buang hajat, Bapak, pengen beol. Kemudian di dalam ayat yang ketiga atau ayat yang keempat ini, di situ ditulis, ia sampai ke kandang-kandang kambing domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Nah, di dalam kata membuang hajat ini digunakan kata et raglaf. Ya, ini et raglaf. Ini dia, et raglaf. Res, jimel, lamet, yod, mem. Kaki. Dalam kata-kata di dalam Musa kaki. Tetapi dalam 1 Samuel 24 ayat 3 itu adalah ketika seseorang itu membuka bagian sensitif untuk membuang hajat. Entah beol, entah pipis, entah sopian, entah tapien. Nah gitu kan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata raglaf yang disebut kaki. Jadi Alkitab itu menerangkan Alkitab. Lalu di mana lagi Bapak Ibu dapat menjumpai? Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 24. Ya.
kita tidak usah melihat konteksnya ngomong apa, tetapi ada seorang raja. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja. Melihat ke pintu kamar di atas, pintu kamarnya dikunci. Lalu mereka itu berkata, mungkin sang raja di atas itu sedang buang air di kamar rumah peranginan itu. Jadi kata buang air, kata pipis ini, kata sopian ini, ya, pipis, at apa? Raglav. Raglav ini, halo, connect sekarang. Kaki itu, kalau Alkitab ngomong kaki, itu berbicara titit. Keren ya. Jadi apa dong? Jadi ketika si Pora itu menyunat Gersom, lalu menyentuhkannya kepada kaki Musa, kepada titit Musa, di situ terjadi apa? Kalau disentuh itu berarti diapakan? Disentuh, jadi tititnya Musa itu disentuh sama istrinya. Sentuh itu apa? Jadi diperlakukan hal yang sama. Sentuh. Jadi ini titiknya itu sama. Jadi Alkitab itu ngomongnya sopan. Saya baca itu sampai ketawa. Aduh, ternyata Musa itu yang menyunat istrinya. Hati-hati nih, istri ini tukang sunat ini bagi suami-suami. Ada. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, aduh Tuhan, kenapa ini kok bisa ya? Ternyata Musa itu yang nyunat itu si Sifora. Ketika supaya Kak, tadi saya berdiskusi sama Pak Erikson tadi siang. Pak. Lalu kemudian Pak Erikson itu tanya sama saya, Pak, bukankah Musa umur 80 tahun? Nanti dia disunat sakit dong. Orang sudah tua disunat, itu kan dagingnya sudah bukan daging muda lagi, itu dagingnya sudah alot. Itu pisaunya, dia pakai pisau apa lagi ini? Si Pora ini. Sakit dong Pak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukankah Musa dalam keterangan Rabi, nih, dia digigit oleh ular beludak. Jadi Musa itu jantungnya mau copot, saudara. Dia mau mati. Sakit mana? Sakit disunat apa sakit digigit ular? Ya sakitnya digigit ular dong, daripada sakit digigit batu disunat. Jadi sebenarnya Tuhan itu mengizinkan setiap orang-orang yang hendak dipakai Tuhan mengalami digigit ular. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita harus menjaga covenant. Memang melakukan firman Tuhan itu sakit. Disunat untuk melakukan firman Tuhan itu sakit. Kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan loh saudara. Itu sakit. Tetapi lebih baik saudara disunat bersama Tuhan daripada saudara digigit ular. Lo lebih enak lo nurutin Tuhan daripada nurutin dunia. Dunia ini kayaknya tuh enak. Dunia ini kembali ke dalam Kejadian pasal 3. Ular itu omongannya manis. Tapi kemudian saudara mati. Jadi kadang ketika Tuhan memulihkan keluarga, supaya di tengah-tengah keluarga sang pria itu dapat dipakai Tuhan, tiba-tiba keluarga akan dipulihkan Tuhan. Dengan cara apa? Kadang, minta maaf, kata-kata daripada wanita seringkali kayak nyunat gitu loh. Wah, tajam. Kata-kata si perempuan itu kadang-kadang tajam, tapi di dalam hal-hal tersebut Tuhan mengizinkan agar seorang pemimpin itu dibentuk di keluarga. Seorang yang dipanggil Tuhan, dia dipulihkan di keluarganya dulu. Dia harus jadi panutan istrinya, dan jadi panutan anaknya. Mungkin kata-kata keinginan istri kita itu kayak pisau sunat. Aduh sakit. Tapi lebih baik daripada kita digigit oleh dunia ini.
Next, lihat baik-baik apa yang terjadi kemudian. Nah, itu kan Musa lagi di padang gurun toh Bapak Ibu. Dia itu belum masuk, belum entris ke Mesir. Dia masih berada di antara Midian dan Mesir. Jadi Musa ini kan mau pulang kampung, tetapi di tengah jalan dia digigit ular, terjadilah peristiwa sunat itu. Tapi luar biasanya begini, ketika Tuhan memulihkan identitas, ketika Tuhan memulihkan keluarga supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan luar biasa, maka Tuhan akan memulihkan komunitas. Tiba-tiba berfirmanlah dalam Keluaran pasal 4 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Musa itu tidak datang kepada kerabatnya, tetapi kerabatnya lah yang pergi menjemput Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung lalu menciumnya. Bapak Ibu, mencium artinya apa? Oh saudaraku, kamu itu kemana saja atau bertahun-tahun kok hilang? Oh saudaraku, kamu ini wah. Disitulah tangis-tangisan antara kakak adik. Disitulah tangis-tangisan antara pemulihan keluarga besar. Pemulihan ketika Anda dipulihkan jati diri Anda, identitas Anda. Ketika dipulihkan istrimu, anakmu, keluargamu, maka Tuhan juga akan memulihkan Anda di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan disambut sama mereka. Welcome. Kamu benar-benar. Pemulihan identitas selalu dimulai ketika Tuhan mengutus seseorang mendatangi Anda. Bukan ketika kita kembali membela diri. Aku iki kalau tidak, Anda tidak perlu membela diri. Ketika engkau dipanggil Tuhan, Tuhan akan mengirimkan orang-orang di sekitar Anda. Ayo toh kuliah lagi, ya. Ayo toh beli laptop Pak Didik, belajar dipulihkan. Maju belajar terus. Ayo toh. Ya, Tuhan akan mengutus Harun. Karena kadang seorang pemimpin perlu dipulihkan sebagai saudara sebelum dia dipulihkan sebagai nabi. Saya menulis sebuah status kemarin bahwa sebelum Anda membelah lautan dengan mujizat daripada Tuhan, Tuhan harus membelah hatimu terlebih dulu. Tuhan harus mengoperasi dulu isi hatimu, membelah, membongkar hatimu. Untuk apa? Supaya saudara siap dipakai Tuhan menghadapi 2 juta umat yang grundel sakarepe dhewe sing mulek rupane gak karuan semuanya itu. Supaya siap hatimu sehingga dapat membelah lautan. Tanpa dipulihkan identitas, tanpa didukung oleh keluarga, dan tanpa disupport oleh suatu masyarakat yang menyupport pelayanan Anda tidak akan dapat membelah lautan. Musa dijemput, Musa tidak datang, Musa dicium. Yuk kita belajar tentang lebih dalam lagi tentang angka 8. Kenapa sunat harus pada 8? 8. Nah, ini menarik. Kenapa Musa itu sunatnya 80 tahun, Pak? Kok 80 tahun? Nah, ini ternyata kita harus kembali pesannya membedah Kejadian pasal 17 ayat yang ke-12. Di sana Tuhan memerintahkan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah satu seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Nats Ibrani di sini ditulis begini. Uven
Shemonet. Shemonet ini 8. Shemonet ini 8 ya. Nah, Bapak Ibu harus melatih diri membaca dalam bahasa Ibrani. Satu itu ehad atau rishon. Kalau hari itu satu itu rishon. Hari yang kedua itu sheni, jadi Senin. Hari yang ketiga itu selisih, jadinya Selasa. Hari yang keempat itu revi, jadinya Rebu. Hari yang kelima itu kamisi, jadinya Kamis. Hari yang keenam itu shishi, ya itu karena apa ya, Jumat itu mengadopsi Arab gitu. Nah, hari yang ketujuh itu adalah hari Syabat Sabtu. Jadi hari Minggu itu adalah Rishon, hari Minggu. Kemudian hari Senin. Oh, ada ini. Gak sembarangan ini Bapak Ibu ya. Baik, yang kedelapan atau yang disebut Shemonet. Shemonet kedelapan. Shemonet. Shemonet apa? Yamim. Apa Yamim? Yamim ini akar katanya Yom. Apa Yom? Yom itu hari. Yamim. Yamim apa? Yamim Yimol. Yimol itu sunat. Nah, luar biasanya Yom. Kata Yom itu hari. Nah, ketika kita harus dalam pemikiran Semitik, Yom itu bagian, periode. Jadi, kalau kita lihat Kejadian pasal 1, inilah hari yang pertama. Loh, hari yang pertama itu matahari belum ada loh. Jadi tidak bisa dihitung 24 hours. Jadi Yom itu periode, masa. Nah, jadi kita ngerti ya, kenapa Musa itu disunat pada 80 tahun. Jadi ketika Musa itu pada yom-yom bagian-bagian hidupnya yang penuh mencari Tuhan di situ, hidupnya itu memenuhi langkah-langkah, maka sampailah dia pada masa full untuk melakukan covenant itu. Nah, 8 pada pengertian orang Semitik, kalau bikin angka 8 itu kan bikin loop ya. Ini suatu angka yang tidak ada putusnya, dia akan terus berputar terus. Lihat Bapak Ibu, hari yang ke-8 itu jatuh pada hari yang pertama. Jadi ini nanti berputar terus. Jadi dia looping. Jadi dia looping gitu. Jadi hari yang ke-8, hari kebangkitan, itu memulai sesuatu yang baru. Ketika Tuhan memulihkan kita, ketika Tuhan memulihkan kondisi kita, mungkin pada periode yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemarin kita mengalami hal yang salah. Kita bukan orang yang sempurna. Ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin kita mengalami hal yang salah. Dan di dalam hari Minggu, kita harus kembali repent, bertobat kembali. Ini luar biasanya kata sunat atau kata yimol ini dibuat kata perintah yang berbentuk imperatif, yaitu perintah yang terus-menerus berulang, bukan satu kali. Aneh kan? Jadi sunat itu tidak dilakukan satu kali. Loh Pak, sunat kok tidak dilakukan satu kali? Ada dua pandangan, ada pengertian begini. Sunat adalah hukum ke Tuhan, itu kita harus, setelah kita melakukan, kita harus mengulangi kepada anak kita. Nanti anak kita mengulangi kepada anak lagi, kepada generasi, kepada generasi, kepada generasi. Jadi sunat itu looping dia. Itu pengertian pertama, bahwa dari generasi ke generasi ke generasi kita harus mengajarkan perintah Tuhan, mengajarkan mendekat kepada Tuhan, terus itu looping. Tetapi secara makna juga pada makna yang kedua, bahwa sunat ini dilakukan berulang kali. Waktu itu saya bingung. Cowok kan kalau sunat satu kali, masa mau dipotong lagi? Kan sudah nggak ada lagi, mau dipotong apanya dong? Nanti hilang semua.
Sunat itu dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Sunat itu tidak berbicara fisik, tapi berbicara batin. Lah kalau kita ini kemarin gagal, hari ini ketika kita tahu, kita repent, kita menyunat ulang hati kita. Ketika kita tahu bahwa keinginan-keinginan daging itu kembali muncul, ya itu harus terus disunat. Jadi sunat itu berulang dia. Jangan cuma satu kali. Iya, memang secara fisik tandanya satu. Tapi secara spiritual, dia memakai kata imperatif. Lakukan terus. Lakukan terus. Lakukan terus. Teruslah potong hidupmu yang tidak berguna. Yesus ngomong, kalau matamu menyesatkan, cungkil matamu. Kalau tanganmu menyesatkan, potong tanganmu. Itu tidak berarti harafiah. Itu berarti secara teologis. Mari kita mengerti bahwa sunat itu sebuah perintah looping 8 hari. Jadi pemulihan Tuhan itu selalu berpola begini Bapak Ibu. Yang pertama dimulai dari Tuhan, diberi identitas sejati. Jadi identitas sejati tidak lahir dari pencarian diri, identitas sejati lahir daripada suara Tuhan dalam hidup kita. Suara yang memanggil Tuhan dalam hidup kita. Nah, tanpa covenant, tanpa kita berada di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, identitas itu cuma label. Kristen tanpa melakukan perintah Kristus, itu namanya Kristen KTP. Sebab ketaatan adalah meterai yang mengesahkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saya jujur ya, ketika saya mengerti bahwa tubuh ini dalam pengertian Mesir, tubuh itu adalah identitas. Kalau kita melakukan firman, itu tidak hanya ada di dalam bayangan spiritual doang. Itu pasti menjadi daging. Orang yang mengasihi orang sesamanya kelihatan kok secara daging. Dia pasti sering memberi. Orang yang mengasihi sesamanya kelihatan kok dari ucapannya. Nggak mungkin itu tidak kelihatan. Jadi kalau Anda identitasmu sebagai identitas umat perjanjian, mesti secara daging itu kelihatan. Kemudian, saudara, pemulihan yang ketiga, saudara akan diteguhkan oleh komunitas. Jadi panggilan Allah, saudara akan dikonfirmasi. Tiba-tiba ada yang ngundang saudara untuk menyampaikan firman. Tiba-tiba ada yang minta tolong untuk didoakan. Tiba-tiba orang-orang di sekitar Anda akan mengkonfirmasi bahwa you are different. Something happen atas Anda. Anda dipilih, Anda diurapi, ada sesuatu yang Anda bawa. Ada sesuatu. Orang bisa tahu kok Anda diurapi Tuhan atau tidak. Anda itu benar-benar melakukan untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan Anda sendiri. Orang tahu itu ada tanda dalam kehidupan Anda. Yuk kita lihat apa yang terjadi penggenapannya di dalam perjanjian baru. Lukas pasal 2. Kita hari ini masuk dalam berita Natal. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Luar biasanya begini, ketika 8 hari Yesus disunat, barulah Yesus diberi nama Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi sunat itu adalah momen ketika nama itu, identitas itu, Anda itu bagian daripada ilahi, identitas itu diberikan. Identitas selalu dimulai dari siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan dari prestasi atau pengakuan orang. Ketika saudara memberikan diri kepada Tuhan, disunat hatinya, Yesus berkata begini, apabila firman-Ku ada di dalam kamu, maka aku ada di dalam kamu dan Bapa pun di dalam kamu. Jadi ketika kita menyunat hati kita, menyunat hidup kita, identitas kita itu diberi kepada kita. Yesus diberi.
ketika dia berumur 8 hari. Makanya 25 Desember selalu diperingati dengan 8 hari kemudian tahun baru. Lupeng dia. Ketika kita menatap tahun baru, itu harus dengan repeaten. Hari yang baru, tahun yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, kesucian yang baru, perkataan hikmat yang baru. Di situ ada penyunatan-penyunatan yang harus dilakukan. Dan ketika kita bersunat, Yesus ini, Sang Firman, dia dipanggil ketika hari yang ke-8. Yang kedua, ketika Yesus disunat, Lukas pasal 2 melanjutkan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan Tuhan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankannya dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga itu keluarga miskin. Maria yang Yusuf bukan kelas orang kaya. Ini artinya apa? Mesias itu identitasnya melalui kerendahan hati. Ketika kita disunat, kita harus merendahkan hati kita. Ketika kita dipulihkan di dalam keluarga, kita disunat oleh istri, itu artinya merendahkan hati. Jadi identitas tanpa pengosongan diri, Anda ditunjuk menjadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi tanpa penyerahan diri itu akan lahir kesombongan. Ketika tanpa disunat, tanpa apa ya? Lihat keluarga orang laki-laki dan perempuan saling cekcok kalau tidak ada kerendahan hati. Ketika wanita menegur suami, istrinya menegur suaminya, kalau suami tidak rendah hati, di situ akan melahirkan kesombongan dan cekcok. Penyerahan adalah deklarasi. Hidup ini bukan milik kita, Bapak Ibu. Hidup ini milik Tuhan. Kita harus merendahkan diri, mengosongkan diri, agar Sang Kristus, Sang Nama itu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang terjadi? Lukas 2 melanjutkan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simon memeluk bayi itu. Sama dengan Harun memeluk Musa. Dia diterima dalam kalangan nabiah. Sang Musa diterima oleh Harun. Harun itu kalangan nabiah, keluarga. Mereka memeluk, mereka menubuatkan, mereka menguatkan visi Allah atas diri Yesus. Jadi seseorang akan memeluk Anda. Seseorang akan memulihkan siapa diri Anda. Juga ada di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu, tidak ada identitas dan panggilan yang berdiri sendiri. Selalu dikonfirmasi, selalu diteguhkan, sebab kita ini adalah alat bagi tubuhnya. Dan tubuhnya selalu akan menerima yang pulih, yang dipulihkan. Jadi Kristus, sang pembawa pemulihan itu, dia diterima oleh imam-imam, orang-orang suci. Nah, kita lihat pemikiran ini juga terbersit dalam pemikiran Paulus. Bapak Ibu baca di dalam Kolose pasal yang kedua. Ini ya 3 pemulihan itu tadi tertulis di sini. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita ingat, di sini dipulihkan bahwa kita bukan bagian dari dunia. Kita ini bagian dari Kristus.
Identitas kita bukan identitas dunia. Kita bukan anak Midian. Kita anak daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagian yang kedua, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sunat itu kita merendahkan diri. Kita disunat berdasarkan firman Tuhan. Kita harus mati terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Yang ketiga, dengan menghapuskan surat hutang, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu, kita dipulihkan di situ. Dihapuskan surat hutang kita. Dan kita dapat melucuti perkataan-perkataan daripada roh dunia ini. Penguasa-penguasa di dunia ini. Kita dapat dipakai Tuhan. Ya, untuk menjadi alatnya. Ini ada 3 identitas yang dipulihkan ketika kita bersunat. Banyak orang Kristen lahir dari keluarga Lewi, tetapi hidup di Mesir dan bersembunyi di Midian. Orang Kristen hidupnya di Mesir, juga bersembunyi di Midian. Yang pertama, tanpa covenant, identitas rapuh. Mari melalui kelas ini kita dapat meresapi lagi, apa komitmen rohani yang harus saya pulihkan hari ini? Yang kedua, tanpa penyerahan, tanpa pengosongan diri, identitas itu menjadi kesombongan. Identitas palsu apakah yang harus ditinggalkan? Oh, istri-istri tahu, suaminya itu ngomongnya omong bener, anak-anak tahu. Ini tuh gajah dibelakoni atau enggak. Ini tuh bisa khotbah tapi nggak bisa melakukan atau tidak. Oh, orang rumah tahu. Hari ini, mari kita renungkan identitas palsu apa yang harus kita tanggalkan, yang harus kita sunat. Tanpa komunitas panggilan mati, di manakah saya harus membangun hubungan, memberi diri di ladang Tuhan di manakah? Ayo Bapak Ibu, pasti ada pintu-pintu yang akan terbuka, di mana Anda akan dipakai dengan luar biasa di sana. Saya tutup dengan aplikasi praktis di sini. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, peninggalan di Mesir, mereka selalu membuka alat kelamin ini menjadi tontonan di tengah publik. Mereka dengan sombongnya menyatakan bahwa inilah identitas elit. Tapi di dalam Alkitab selalu berbicara sesuatu yang suci, sesuatu yang tertutup. Alkitab menutupi kaki dengan selimut. Bapak Ibu bisa baca Rut pasal 3 ayat 4. Bagaimana kelamin laki-laki itu ditutupi dengan selimut. Kemudian dalam Matius pasal 6, Yesus mengajarkan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita asal aja. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, ketika hati kita tersunat, itu tidak perlu dilihat-lihatkan kepada orang lain. Itu adalah hal intim, hubungan intim dengan Tuhan di dalam hati kita. Tidak perlu kita seperti ahli-ahli Taurat berteriak-teriak menunjukkan diri kita baik di depan umum. Tidak perlu cari kedudukan, tidak perlu cari jabatan, tidak perlu cari segala macam. Tapi wujudkan hati kita tersembunyi di hadapan Tuhan dan benar-benar menjaga covenant, menjaga komitmen bersama Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, Matius 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ayat yang ke-18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tuhan berkati hari ini. Demikianlah apa yang dapat kita lihat, pengertian sunat itu dalam kacamata Mesir membuka banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada moderator.